Selamat sore teman-teman. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Selamat bertemu kembali di acara Ramen Ramadan bersama Emiten News edisi keempat, edisi terakhir untuk bulan Ramadan ini. Seperti biasa, acara akan kita langsungkan dari jam 4 sampai jam 5 dan tamu terakhir kita hari ini adalah founder daripada IG account syariah, saham syariah. Jadi sambil menunggu Mang Amsi untuk join, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Bapak 2ID, terima kasih. Nanti kapan-kapan kita live bareng juga. Kita menunggu dari Mang Amsi yang akan bergabung melalui akun dari Saham Syariah. Seperti biasa teman-teman, acara ini akan berlangsung 1 jam dan kita akan ada 2 buku yang akan diberikan sebagai giveaway. Memberikan 2 buku seperti sebelum-sebelumnya. Buku-buku ini akan disponsori atau didukung oleh Alex Media Komputindo, dan khusus untuk sore hari ini ada 2 buku, The Stock Market dari Bambang Mulyadi dan satu lagi Simple Stories for a Super Investor dari Nicky Hogan. Seperti itu. Mas Amsi, selamat sore. Suara saya terdengar baik? Sore Pak Niki, alhamdulillah sangat terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Oh, sehat. Apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Karena saya di sore ini saya mendapat kesempatan langsung ada e-book signing gitu. Jadi e-book signing karena bukunya nggak bisa dipegang. Nah, ini luar biasa. Oke, terima kasih. Ini background hijau, kayaknya itu memang studio udah dedicate untuk acara-acara. Biasanya kalau di studio-studio itu memang green screen istilahnya gitu. Betul ya? Ini sebenarnya kain, Pak. Kain yang ditempel buat bisa ngedit supaya saya bisa di-remove background-nya kayak gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih Mang Amsi sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah join di acara Ramen edisi terakhir. Jadi jangan sia-siakan 1 jam ke depan bersama Mang Amsi. Tadi kita sudah bicara mengenai giveaway 2 buku. Nanti lewat pertanyaan, teman-teman yang mau mulai bertanya nanti boleh kira-kira setengah jam setelah kita tanya jawab dengan Mang Amsi. Nanti teman-teman boleh ketik pemenangnya, nanti kita akan DM. Dan tadi Mang Amsi juga sudah memperlihatkan 2 buku. Jadi topik kita hari ini kita mulai dengan buku aja Mang Amsi ya. Ayo siap. Oke, teman-teman, Mang Amsi sendiri adalah seorang penulis buku sebenarnya. Barusan dia posting ternyata kalau kita mau mencari bukunya Mang Amsi, judulnya itu Saham Syariah Kelas Pemula. Oke, jadi kalau Sari Kelapa, Pak. Sari Kelapa singkatannya. Sari Kelapa. Sari Kelapa. Saham Syariah Kelas Pemula. Oke, kelas pemula seperti itu. Jadi kalau kita pernah nonton X-Men The First Class, itu terinspirasi dari bukunya Mang Amsi, Kelas Pemula, First Class, kira-kira seperti itu. Tahun berapa waktu itu? Teman-teman, untuk mengingatkan buku itu sayangnya kita nggak bisa giveaway hari ini. Nanti kapan-kapan Mang Amsi akan bikin acara untuk giveaway bukunya. Tapi buku itu kalau kita mau cari ya, kalau nggak usah nunggu giveaway, nanti dapat angpau THR Lebaran, boleh nyari ke toko buku. Nggak usah nyari susah-susah karena dia ada di rak bestseller. Asik. Alhamdulillah. Bestseller. Tahun berapa Mang Amsi buku itu diterbitkan ya? Masih ingat nggak? Alhamdulillah itu belum setahun Pak. Jadi terbit rilisnya itu Juli 2020 dan Februari kemarin sudah cetakan ketiga, Pak. Alhamdulillah.
Jadi baru terbit Juli tahun lalu, dan Iya, sekarang sudah cetakan ketiga. iya yang beredar cetakan ketiga sekarang. Astaga, jadi kelihatannya dalam waktu singkat akan cetak terus nih, karena katanya bocoran dari percetakan buku sih katanya kebutuhan atau permintaan buku-buku mengenai investasi lagi tinggi-tingginya. Mang Amsi, buku Alhamdulillah. itu adalah buku keberapa ya? Itu kalau dari yang dengan Alex Media itu buku pertama. Yang khusus tentang saham Oke. syariah memang buku pertama. Alhamdulillahnya seperti itu. Buku sebelumnya kita biasalah patungan sama teman-teman, diterbitkan di penerbit yang bukan major publisher gitu Pak. Nah kebetulan kalau yang Sari Kelapa ini pihak dari Alex Medianya yang ngajak kita gitu. Mang kita ke ini yuk bikin buku gitu. Saya tuh bingung waktu itu buku apa tentang saham syariah katanya karena belum ada. Oke ya saya cuma menuliskan kembali apa yang sering saya share aja Pak di event, di komunitas ataupun di kampus-kampus yang pernah saya diundang di situ, termasuk juga oleh Bapak dulu di Bursa Efek. Makanya saya menggunakan kaos ini Pak. Ini sebagai in memory apa namanya mengenang mengenang waktu itu kita sering diundang ke bursa dengan menggunakan kaos ini. Jadi welfare is Oke. everyone Welfare right. is everyone right Everyone gitu ya. right. Let's make it happens with Indonesia Stock Exchange. Nah, dulu kan seperti itu loh. Asik. Yuk Jadi nabung saham. kesejahteraan adalah hak semua orang gitu kira-kira gitu ya. Betul, betul. Oke. Mari kita Iya. jadikan itu, wujudkan itu dengan Bursa Efek Indonesia. Nah, itu Oke. inspiratif banget itu. Oke, luar biasa. Tapi Mang Amsi posisi sekarang ada di Cianjur, Ya, seperti biasa pelosok. di pelosok, di pedalaman, kan kita filosofinya dari Belantara untuk Nusantara, Pak. Jadi kita Asik. jadi Dari kita memang Belantara untuk Nusantara. untuk Nusantara Oh, gitu. di pedalaman tuh, di pedalaman di pelosok tadi ya, dari Belantara gitu Betul. ya. Mm-mm. Kegiatannya apa ya, Mang Amsi sehari-hari? Mungkin teman-teman pengen tahu juga nih, kelihatannya di Belantara bisa nulis buku, terus kita bisa live seperti ini. Alhamdulillah Pak, kalau saya sih sehari-hari kalau sebelum pandemi COVID, saya guru madrasah. Ngajarnya maksudnya dari tempat saya sekarang ke tempat ngajar itu sekitar 70-an kilometer ke arah hutan, ke arah belantara. Saya pun tinggal di kampung Pak, rumah saya mewah, mepet sawah gitu. Jadi saya orang kampung ngajar di gunung gitu. Sesekali ke gedung untuk ya tadi lah berbicara tentang investasi. Nah, sehari-hari teman-teman saya guru bahasa Arab di madrasah. Oh, Bukan guru ekonomi, Pak. oh, Guru guru bahasa bahasa Arab. Arab. Guru bahasa Arab di madrasah. Jadi mungkin agak agak melompati pagar ya. Karena saya mengikuti Pak Niki yang suka lari gitu. Saya juga lari, Pak. Lari dari kenyataan. Oke tadi, kayaknya kalau dengan Pak Niki saya nggak pakai batik deh, pakai kaos ternyata beneran. Karena kalau dengan pelari harus menyesuaikan, saya harus pakai ini. Kebetulan kaos saya pun ini bersejarah kan, Pak. Oke, iya. Sayangnya kalau saya nggak kelihatan, tapi memang lebih bagus kaos yang dipakai oleh Mang Amsi kelihatannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mengajar lebih kepada bukan kaitannya dengan ekonomi atau dengan pasar modal, apalagi seperti itu. Nggak ada Betul, hubungan betul. sama itu. Tidak Oke, ada Mang hubungannya sama Amsi sekali. sendiri sejak kapan sih sebenarnya mulai menerjuni pasar modal? Oke, Pak. Kalau menerjuni pasar modal dan langsung terjun beneran gitu, Pak, portofolionya itu tahun 2007-2008. Jadi Oke, pertama kali terjun 2007, diberi kesempatan beginner luck sekitar 6 bulan pertama itu untung lumayan besar. 2008 saya coba-coba tanpa aturan begitu, asal ikut aja. Ternyata ya kena 2008, Pak. Jadi kalau misalnya kemarin 2020, kalau bagi veteran 2008 itu mungkin ya belum separah 2008, Pak. Ya gitu, belum separah 2008. Jadi ketika apa yang mendapat terjadi dengan 2008 ini? Mungkin teman-teman yang join banyak angkatan corona nih, gitu. Apa yang betul. terjadi dengan 2008 sampai Mang Amsi bilang tahun 2020 mah nggak ada apa-apanya dibanding 2008. Saksi sejarah. 2008 itu Pak, pokoknya indikatornya adalah, tapi ini agak horor ya Pak bilangnya ya, tapi kan realita Ya, ya pernah terjadi. nggak apa-apa, nggak Di apa-apa. 2008 itu mulai pelaku pasarnya, kemudian brokernya, kemudian direktur perusahaannya, kemudian juga beberapa manajernya, itu mohon maaf ada yang sampai mengakhiri dirinya Pak.
Itu 2008, Pak, fakta. Dan itu silakan teman-teman cek beritanya di media, masih ada kok jejak digitalnya. Jadi dari sekuritasnya ada yang tragis, dari investornya juga banyak, itu beberapa bahkan sampai ada yang aneh lah gitu ya, ada yang sampai mohon maaf menghabisi keluarganya begitu. Kemudian juga ada yang dari perusahaannya sekalipun, karena kebetulan waktu itu kita pernah ngebahas perusahaan tersebut dan sekarang delisting perusahaannya, Pak. Dan ternyata direkturnya itu meninggal dengan keadaan seperti itu juga, pada usianya masih di bawah 40 tahun. Jadi sehorornya 2008 itu seperti itu, Pak. Jadi istilahnya semuanya kena, semuanya kalau yang nggak siap dengan mental dan keyakinan, ya pada akhirnya jadi menyalahkan pasar modal. Padahal pasar modal nggak salah. Yang salah adalah yang memperlakukan atau yang perlakuan kita terhadap pasar modal itu. Jadi lebih ke investornya sendiri atau ke tradernya sendiri yang panik, atau misalnya yang menggunakan utang yang besar. Nah sekarang pun fenomenanya kan muncul, tapi tidak separah itu, Pak. Kalau kemarin ada yang pakai pinjol ya buat saham, sampai ada yang jual melelang di situs jual beli online gitu, barang bekas, kan lucu juga gitu sebenarnya. Tapi kalau dulu beneran itu sampai ada yang bangkrut, sampai ada yang ya seperti itu tadi yang saya bilang. Dan secara indikator pun kalau kita bicara statistiknya, Bursa Efek waktu itu anjlok dari 2.800, saya masih ingat angkanya di Januari 2008 itu 2.838, itu anjlok di bulan Oktober ke 1000-an, 1048 atau 1050. Jadi minusnya itu minus 63%. Sementara 2020 kemarin itu setahu saya dari 6.600 atau 6.700 ke 3.900 itu ya sekitar 43%. Jadi minusnya tidak terlalu sedalam 2008, meskipun pemantiknya atau faktor pemicunya itu lebih global sekarang. Kalau dulu kan cuma subprime mortgage, cuma Amerika aja perumahan kena ke kita. Kalau sekarang kan pandemi, Pak, seluruh dunia ini siklus 70 atau mungkin satu abadan, siklus satu abad gitu. Dulu flu Spanyol tahun 18 sampai 2022 kalau tidak salah. Sekarang muncul lagi ada virus yang pandemik seperti ini gitu. Itu kan siklusnya agak lama, 100 tahunan. Nah, kalau yang 2008 itu padahal gitu, pemicunya cuma lokal Amerika gitu, regional mungkin Amerika dan teman-temannya, tapi kena ke kita. Makanya yang terkena pun hanya katakanlah sektor properti. Padahal properti di kita nggak masalah. Makanya saya tuh waktu itu pernah menyaksikan, Pak, saham Bumi Serpong itu di 60 perak. Ya. Bumi Serpong Damai itu 60 rupiah per lembarnya. Ini bukan rekomendasi kan, Mang Amsi? Oh, bukan. Nanti kita dibilang pom-pomers lagi, enggak kan? Karena BSD gak syariah loh, Pak. Jadi saya gak bisa rekomendasiin. Oke. Ya. Oke, tadi BSD ternyata 60, kemudian gimana Mang Amsi? Gak apa-apa, ini sebuah cerita, tapi bukan rekomendasi, teman-teman. Jadi ini mungkin another simple stories. Kayaknya horor ini. Jadi ya waktu itu Asri di 50 rupiah, Bumi Serpong di 67 kalau tidak salah low-nya itu. Jadi memang padahal nggak ada masalah dengan emiten properti kita gitu. Sebenarnya kalau teman-teman agak rasional mau buka laporan keuangan, justru peluang ketika market panik, banyak panik selling, kalau kita sadar nggak ada masalah, kenapa nggak beli kan gitu ya. Tapi lagi-lagi Pak, ternyata ketika di trading atau di investasi saham itu bukan hanya fundamental gitu, tapi harus fundamental gitu, biayai mental kita gitu, fundamental gitu, mentalnya yang harus disuplai gitu, bukan hanya sekedar tahu fundamental dan uangnya ada, tapi kalau nggak ada keberanian ya nggak berani beli juga. Contoh kayak sekarang horornya misalnya, kata orang sekarang lagi horor dengan Unilever dan ICBP gitu. Padahal kalau yang pernah nggak, ini bukan pom-pom lagi ya teman-teman. Bukan, kita nggak pom-pom. Oke. Disclaimer. Ini cuma cerita. Yes. Jadi terima kasih. Betul. Karena history repeat itself kan. Sejarah itu bisa berulang. Itu bisa berulang. Itu konsep analisis teknikal, dan dalam hidup pun seperti itu. Kalau dalam konsep agama saya itu ada hari itu kejayaan itu dipergilirkan gitu, di antara manusia. Ya itulah namanya momentum, uptrend, downtrend, no trend gitu. Semua juga itu bagi saya, Pak, belajar saham itu bukan hanya belajar grafik dalam bentuk chart gitu. Tapi itu juga grafik kehidupan gitu. Kadang hidup kita uptrend, kadang hidup kita downtrend, kadang kita sideways hidupnya. Tapi di berbagai kesempatan kita tetap bisa cuan, tetap bisa untung, tergantung bagaimana kita memperlakukan tren tersebut. Ini jadi ngomongnya tasawuf ya, bukan saham. Iya, emang cocok ini omongan sambil ngabuburit, ngomong selama Ramadan, tapi walaupun bahasannya adalah saham, tapi
ternyata juga menyangkut soal kehidupan gitu ya Bang Amsi ya. Luar biasa. Betul sekali Pak. Boleh dilanjutkan nggak apa-apa kok. Dakwah seperti santai. itu kita senang banget dengarnya. Khotbah gitu. Siap Pak, siap. Biasa hawa-hawa lapar menjelang buka kan segala jadi keinget. Ya, oke. Jadi menggarisbawahi tadi yang Mang Amsi katakan, teman-teman, ternyata 2020 itu kalau kita ngomong tanpa bermaksud merendahkan, Betul. bahwa itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan 2008. Bahkan kalau bicara korban, tidak hanya masalah materi, tapi korban yang lebih daripada itu, korban nyawa, korban perasaan, dan lain-lain, itu jauh lebih parah di 2008. Atau akhirnya semua bisa dilalui. Tadi Mang Amsi sebutkan sampai indeks turun sampai angka 1000-an dari 2.800. Oh, kita tahu hari-hari ini indeks kita di 5.000, 6.000 walaupun sedang turun. Nah, kenapa tuh Bang 2008 itu ada krisis yang pemicunya adalah Amerika Serikat, subprime tadi Mang Amsi sudah sampaikan. Tapi kadang-kadang memang kelihatannya konyol. Kita negara yang baik-baik saja. Ya kan, kita baik-baik saja, tapi selalu akhirnya kita jadi kena efek daripada global yang seperti itu. Mang Amsi melihatnya gimana? Mungkin sedikit aja menambahkan soal kenapa sampai seperti itu. Masalahnya di Amerika, kenapa kita kenanya mungkin tidak kalah parahnya dibandingkan dengan mereka, atau bahkan kadang-kadang kita lebih parah daripada itu. Iya Pak. Jadi kalau saya lihat sepintas ya, karena saya bukan pengamat ekonomi, tapi saya bisa melihatnya dari capital inflow dan outflow misalnya gitu kan. Jadi ketika misalnya Amerika lagi krisis, kemudian banyak fund manajernya di kita kayak JP Morgan, apalagi mungkin Morgan Stanley dan seterusnya Pak, yang duitnya lumayan gede gitu. Kemudian mereka lagi butuh rebalancing atau misalnya lagi apa, mereka tarik yang di emerging market yang katakanlah sudah untung gede, tarik keluar gitu. Nah efeknya kan kalau banyak lepas secara hukum ekonomi kan ada permintaan penawarannya. Ketika misalnya ada kurangnya permintaan, justru akhirnya banyak yang jual. Ketika banyak yang jual jadi anjlok. Nah itu juga bukti bahwa struktur waktu itu ya komposisi investor waktu itu masih banyak yang foreign-nya gitu. Akhirnya ketika banyak yang kabur, banyak yang narik uangnya, ya otomatis saham anjlok gitu. Dan biasanya kan ketika indeks anjlok itu dipicu dengan LQ45. Yang LQ45 ini sebenarnya adalah instrumen yang sering dipilih oleh big fund. Nah, kalau sekarang misalnya investor domestiknya lebih banyak dan dengan rasionalitas yang sudah mulai melek begitu tentang fundamental, saya kira meskipun capital outflow keluar misalnya, toh kita masih punya dana di dalam dana domestik yang banyak. Jadi sekali lagi ini masalah kedaulatan ekonomi Pak sebenarnya. Kalau kita bicara, kalau kita udah sadar bahwa bursa kita bursa terbaik di dunia, pasar modal kita pasar modal terbaik, bursa syariah terbaik di dunia, mungkin kita bisa bergotong royong dengan menggunakan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa Indonesia, identitas diri kita. Kita bisa membangun bangsa ini dan membangun ekonomi ini, dan bursa efek itu bukan hanya sekedar elit yang masuk gitu, bukan hanya sekedar big fund yang banyak yang masuk, tapi investor kelas teri seperti saya pun bisa bantu deh buat bertahan begitu. Jadi kasih lihat lagi dadanya itu, welfare is everyone's right gitu. Oke. Seperti tadi kata Mang Amsi, kalau tahun lalu penurunan kita tidak separah 2008, jangan-jangan karena memang sudah ada kekuatan daripada investor domestik. Dulu ruginya atau dulu turun IHSG sampai 50-60%, kemarin hanya 30-40%. Kalau ada krisis lagi 10 tahun lagi, sedangkan struktur tadi investor domestik akan semakin kuat, jangan-jangan turunnya hanya 20%, 30%. Dan itu akan terus berlanjut. Jadi luar biasa. Oke, dampak the Great Lockdown kita belum akan bahas dulu. Mang Amsi, saya akan mulai Mang Amsi cerita tadi mulai di 2007-2008. Saya akan mulai masuk ke konteks syariah. Apakah pada saat memulai Mang Amsi sudah berkiblat syariah pada saat itu, atau mulai kapan bertransformasi menjadi seorang investor saham syariah? Oke, terima kasih Pak. Saya kebetulan tadi nggak disiapin ya. Saya punya jejaknya, jejak digital dan jejak fisik. Kenapa? Karena saya itu rajin Pak mengumpulkan hal-hal yang bersejarah, bahkan sampai sudah dimakan anai-anai gitu, sudah dimakan rayap itu masih ada. Jadi 2007 itu saya pertama kali belajar investasi ketika mau menjelang kelahiran anak pertama. Begitu. Jadi saya memang sangat telat Pak untuk investasi di umur 24-25 gitu.
Warren Buffett umurnya 11 tahun ya, kalau saya umur 25. Makanya saya tanda kutip balas dendamnya ke anak saya. Anak saya empat-empatnya sudah punya saham sekarang. Meskipun usianya baru belasan tahun, bahkan ada yang masih baru 7 tahun udah punya saham, 6 tahun udah punya saham gitu Pak. Dengan akun saya tentunya, mereka cuman secara mindset aja dibangun gitu. Pak ini ada THR nih, belikan saham, tambahkan saham saya yang kemarin, kan seperti itu. Mereka udah biasa buka online trading, lihat harganya, karena saya kasih password dan akunnya, username dan password. Nah, ketika saya ditanya kapan sih mulai investasi, sejak tahun 2007 saya sudah concern dengan syariah. Pertama kali yang saya beli itu bukan saham Pak sebenarnya, tapi reksadana. Reksadananya reksadana syariah langsung. Kemudian unit link syariah, deposito syariah. Nah, akhirnya ketika saham itu saya agak nunggu lama Pak. Kenapa? Karena waktu itu pasti Pak, Bapak juga pasti tahu, untuk pembukaan akun itu kan minimal 25 sampai 50 juta, Pak. Betul. Belum ada yang retail 2007, Pak. 2007 itu 25 juta paling murah. Belum ada yang buka 10 juta, itu kan baru saya sudah masuk, baru ada e-trading. Dulu sekarang YP ya, Mirai, dulu e-trading. Kemudian tahun berikutnya ada iPod. Nah, seperti itu. Tapi sebelum itu kan 25 juta, Pak. Dan mohon maaf, saya harus cerita, gaji saya waktu itu di bawah 1 juta, Pak. Guru baru diangkat, kan itu udah sekitar 14 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi jangan bayangkan gaji guru seperti sekarang. Sekarang ada tunjangan profesi, ada tunjangan apalagi kinerja. Dulu ya gaji aja. Dan saya masih punya struknya. Struknya itu masih di bawah 1 juta. 1 juta terus gimana buka akun Mang Amsi? Gaji cuma 1 juta, nabung berapa bulan, berapa tahun itu? Gaji masih 800.000 Pak. 800.000 ya tahun 2007 itu. Ya nekat Pak. Pinjem lah. Buka akun dengan dana awal pinjaman karena gajinya hanya 800.000. Oke, Mang Amsi lanjut. Ini ceritanya ini bisa jadi satu buku sendiri lagi ini nih. Oke. Alhamdulillah, siap. Jadi dengan nekat bayangkan saya harus harus buka akun, uangnya 25 juta, gaji saya 800.000. Saya bilang guys, gimana kita mau investor saham? Ya, itulah makanya teman-teman kenapa saya suka agak tanda kutip agak kesel ya kalau mendengar misalnya generasi sekarang malas investasi gitu. Karena sekarang mah gampang Pak, reksadana 10.000, saham 5.000 doang bisa. Kenapa beli sahamnya yang 50-an aja kan bisa atau 5.000. Dan sekarang banyak sekuritas yang kalau lagi promo, lagi ada SPM, sekolah pasar modal syariah atau sekolah pasar modal biasa, itu yang no deposit. Yang penting daftar aja dulu. Dulu mana bisa Pak. Dulu saya kan tinggal di hutan nih. Harus jadi investor tuh harus nggak bisa datang di Cianjur sampai hari ini belum ada sekuritas Pak. Jadi minimal ke Bandung. Teman-teman sekuritas di Cianjur belum ada perusahaan sekuritas. Padahal banyak yang macam Mang Amsi. Oke, lanjut. Pesan sponsor. Ya. Jadi pas 2007 ya akhirnya tadi gitu. Saya kebetulan istri saya kan orang Bandung Pak. Jadi saya itu tadi orang kampung, istri Bandung, kerja di gunung Pak. Sesekali ngajar di gedung. Nah jadi karena saya istri orang Bandung, ketika misalnya ada Lebaran atau dulu saya itu jarang sekali bisa silaturahim ke Bandung ya, karena ya harus nabung ongkos dulu Pak. Jangankan buat saham, nabung buat mudik aja harus nabung dulu ya. Jadi teman-teman jangan lihat saya sekarang ya, lihatnya dulu. Jadi pas kita misalnya ke sana, nah kebetulan saya kan ngobrol sama ibu mertua gitu, almarhumahnya. Jadi bicara, saya lagi tertarik dengan ini, modalnya segini, gimana nih bagusnya gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa nih, dipinjemin dulu aja gitu, pinjem dulu uang buat modal gitu Pak. Dan kita dikasih buat mencoba segalanya, saham, reksadana, adalah dikasih modal gitu, maksudnya nggak banyak. Nggak banyak kalau sekarang, tapi waktu itu setara dengan, waktu itu saya nikah, emas itu masih 100.000 Pak. Waktu itu emas masih 100.000, sekarang sudah 1 juta. Jadi kalau waktu sekarang kan berarti 25 kali lipat ya untuk 25 juta itu. Kalau dulu berarti 250 kali lipat ya. 100.000 Pak. 10 kali lipatnya kan 1 juta ya. Ini 25 juta. Berarti 250 kali Pak. 250 gram emas untuk bisa buka akun saham waktu itu. Kemudian saya diberi modalnya hampir 1 ton emas waktu itu. Jadi kan lumayan. Pinjem ya, Bang Amsi? Pinjem Pak, pinjem tanpa bunga dong. Kalau berbunga nanti jadi riba, jadi nggak syariah nih. Jadi pinjemnya gini, kayak kata ibu mertua almarhum itu ya, silakan pakai aja gitu. Kalau kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, begitu.
Ini kita lihat hasilnya seperti apa. 2007 itu untung Pak. Dan untungnya karena saya pakai by phone. Saya tahu-tahu dulu kan ada by phone ya Pak. Sampai sekarang kan masih ada yang by phone gitu. Pak Ya, Asep, ya, nama saya kan Pak Asep ya, bukan Amsi Pak. Jadi kalau ya, di KTP Asep Pak. Asep, Asep Muhammad Saiful Islam, gitu, disingkat jadi Amsi. ya. Pak Amsi. Asep, ini mau beli saham ini enggak? Ini lagi bagus nih, gini. Ya Mas, ikut aja gitu. Karena saya nggak ngerti saham, Pak. Yang penting saya punya modal, mau belajar saham. Waktu itu kalau ditelepon bagus, ya ikut aja bagus. Gitu. Jadi justru karena saya manut, Pak, karena saya ikut aja ke broker gitu ya. Waktu itu brokernya masih manual, belum ada yang online. Itu saya untung dari modal itu sekitar 30%, Pak. Oke. Jadi dalam waktu 6 bulan, kita modalnya untung besar 30%. Karena bagi saya itu besar ya, karena kan investor gitu. Bukan trader tiap hari gitu. Dan itu waktu itu primadona saya adalah PTBA. Karena dari harga 5.000 naik ke 12.000 Pak, kalau tidak salah. Waktu itu kan booming komoditas ya, waktu 2007-2008 kan booming komoditas, termasuk booming juga kan waktu itu. Booming ya. Oke, karena dia juga komoditas sebenarnya. Komoditas dan booming waktu itu saham syariah Pak. Jadi saya tuh dari dulu memang saham syariah Pak. Karena apa? Karena kan Jakarta Islamic Index sudah ada di sejak tahun 2000. Ya. Jakarta Islamic Index sudah ada sejak tahun 2000 dan 2007 itu diluncur ketika merger, ketika bergabung Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya, itu kan ada daftar efek syariah. Jadi semakin banyak lagi pilihan kita. Jadi sebenarnya dari awal memang syariah. Nah, 2007 saya untung 30%, 2008 karena saya mau mencoba online trading sendiri, kemudian saya serampangan tanpa pengetahuan, yang penting ikut pom-pom ini. Dari dulu pom-pom sudah ada Pak, medianya yang beda. Kalau sekarang pom-pom via Instagram dan Telegram dan WA. Dulu pakai milis, Pak. Oke, milis. Teman-teman mungkin sebagian nggak ngerti apa itu milis, nggak apa-apa, kita dengerin dari orang tua aja. Dulu namanya milis. Oke, sekarang pakai medsos, WA, tele, dan lain-lain. Oke, apa yang terjadi dengan 2008, Mang? 2008 karena tadi ya teman-teman, sekali lagi bahwa investasi di leher ke atas itu jauh lebih penting daripada investasi dari saku ke bawah. Oke. Jadi karena saya, mohon maaf Pak kalau saya banyak canda Pak, karena saya ini sangat bahagia aja bertemu dengan harus canda. Kalau serius kita buru-buru kita. Oke. Kita jadi kan kalau terlalu serius Bang. Udah banyak yang serius Pak, udah banyak yang lain yang serius. Nah, jadi ketika kita ngambil uang itu, gini Pak, jadi ketika di tahun 2008 itu saya laporan kan, awal tahun itu laporan, mah gitu kan, alhamdulillah tahun kemarin bagus nih portonya. Saya udah pakai kayak fund manager gitu Pak, pakai grafik, pakai laporan tiap hari itu kenaikannya berapa, kayak itu masih ada, saya simpen loh sampai sekarang supaya mengingat itu gitu. Kemudian, nah gimana nih mah ini? Kata ibu saya, wah ini bagus nih kalau udah naik gini, tambahin lagi. Jadi 2008 itu kita ditambah modal 2 kali lipat dari yang 2007. Jual emas lagi? Enggak, itu kan dikasih lagi pinjem Pak, dikasih pinjem lagi. Nah kemudian istri saya itu agak nolak Pak. Istri saya itu bilang, Pak jangan deh, takutnya nggak nyaman nih. Nanti kan sekarang lagi bagus aja. Siapa tahu kan tahun sekarang kurang bagus juga. Memang saya bilang, feeling wanita tuh lebih tepat loh Bang Hansi. Oh benar Pak. Tapi saya bilang matematis kan. Kemarin aja modalnya sekian, untungnya sekian. Kalau naik 2 kali lipat kan untungnya akan sekian. Nah, ternyata pasar modal gak simetris dengan matematis, Pak. Lebih kentalnya psikologis dan dan astrologis dan mistis lah gitu. Gak bisa ditebak maksudnya. Akhirnya 2008 itu karena tadi saya kurang disiplin, kemudian serampangan, tidak menggunakan pengetahuan yang saya pelajari, bablas lah. Terkena jual. Jadi kalau turun tuh dulu saya nggak tahu pergerakannya, justru lebih tenang. 2007 kan saya nggak tahu pergerakan Pak, cuma di telepon nggak tahu grafik juga. 2008 ketika saya tahu pergerakannya malah kalau rugi turun jual. Akhirnya modalnya mulai tergerus dan tahukah teman-teman berapa modal yang tergerus di tahun 2008? Minus 85% dari modal. Jadi yang tersisa itu untung 30%, di tahun berikutnya minus 85%. Dengan modal 2 kali lipat. Dengan modal 2 kali lipat. Tapi tanpa margin. Untung Mang Amsi bisa kuat mental. Makanya tadi ceritanya di awal tadi bahwa banyak korban di tahun 2008. Mang Amsi salah satu korbannya, makanya dia langsung masuk ke hutan, bersemedi di sana, dan akhirnya bisa
tetap survive sampai saat ini gitu ya. Apa yang singkatnya Mang Amsi, apa yang membuat akhirnya bisa survive kembali setelah minus 85% itu? Istri, Pak. Jadi istri saya itu ketika 2008 itu sudah punya anak pertama, sedang mengandung anak kedua. Karena bedanya cuma setahun, Pak. Bedanya cuma setahunan. Jadi kita berdekatan tuh anak satu, anak kedua itu. Nah, di masa-masa beliau sedang hamil tua, saya juga sedang terkena rugi besar, dan saya udah diminta oleh ibu untuk mengembalikan karena lagi butuh juga buat beli properti begitu. Saya kan nggak bisa mengembalikan. Ya. Akhirnya kita kan ngobrol sama ibu ya, terus terang aja lagi rugi. Yang paling down itu bulan Oktober, karena bulan Oktober itu harusnya Sumpah Pemuda gitu. Kita nggak jadi Sumpah Pemuda, Pak, karena lagi anjlok semua gitu kan. Nah akhirnya, tapi saya masih ingat ucapan istri waktu itu, Pak, gitu, apa yang membuatmu bangkrut hari ini, suatu ketika akan membuatmu bangkit. Nah, jangan putus asa, terus belajar. Kerugian itu adalah pelajaran paling berharga buat kita. Jadi saya nggak pernah kapok, Pak. Terus aja belajar begitu ya. 2009 saya belajar tentang fundamental, kemudian belajar juga tentang banyak hal tentang pasar, kemudian saya juga belajar bisnis real. Saya nyambi dulu jadi tukang dagang segala hal lah, tukang dagang herbal, tukang dagang cilok, tukang dagang apapun. Padahal saya guru gitu. Tadi ya demi coba-coba melunasi utang tadi gitu, Pak. Melunasi yang itu kan utang saya itu ratusan kali gaji saya, Pak. Jadi saya harus mikir gimana memutar otak supaya mengajar tetap lancar. Ini juga mungkin saya jarang cerita ke yang lain. Mengajar tetap lancar dan tidak tersirat saya lagi bingung gitu, saya tetap tersenyum padahal utang gede, Pak, gitu. Dan padahal saya punya kewajiban yang harus saya lunasi dan juga belum juga keluarga yang harus saya nafkahi. Tapi alhamdulillah berkah semuanya saya bisa melunasi itu tahun 2015. 2015 semuanya lunas dan semuanya lunas semua. Iya. Dan kalau dicerita dongeng H.C. Andersen itu, dan mereka bahagia di akhir cerita. Life ever after. Walaupun ini belum akhir ceritanya, tapi setengah jalan aja udah indah ceritanya. Karena sekarang anak empat-empatnya sudah punya rekening, sudah dibelikan saham seperti itu. Mang Amsi, pertanyaan saya adalah kenapa memilih jalur syariah sejak awal? Oke. Karena kalau ditanya itu, Pak, itu lebih sifatnya mungkin ini subjektif ya teman-teman, dan preferensinya mungkin lebih teologis gitu. Karena kalau saya meyakini adanya keberkahan, maka saya sering mengatakan dan yang mungkin salah satu, saya baru ngehnya sekarang, Pak, mungkin salah satu keberkahan saya di pasar modal, meskipun saya bangkrut saya masih bisa hidup. Karena punya keyakinan gitu, kalau dalam agama saya itu, kalau orang yang yakin pada Tuhan itu nggak akan pernah merasa khawatir dengan masa depan dan merasa nelangsa dengan masa lalu gitu. Nah, mungkin karena itu. Diulang, Mang Amsi, saya suka dengan kalimat itu. Kalau redaksi Arabnya itu kan di Quran sering diulang ya, kalau teman-teman yang Muslim misalnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitu. Orang-orang yang meyakini adanya Tuhan, meyakini perjumpaan dengan Tuhan gitu, dia akan tidak akan merasa takut dengan masa depan dan atau khawatir dengan masa depan dan langsa dengan masa lalu. Gitu. Takut itu kan, kalau yang namanya takut kan sifatnya ke depan, Pak, futuristik gitu. Takut, khawatir itu kan futuristik. Jadi Quran itu disebutkan khauf itu ketakutan ke masa depan, dan hazan itu la tahzan. Kalau Bapak mungkin pernah sering ada buku besar la tahzan, jangan bersedih. Kalau sedih itu ke masa lalu gitu. Jadi kalau orang yang yakin dengan Tuhannya itu nggak akan pernah merasa takut dengan masa depan dan sedih dengan masa lalu. Karena semuanya udah dijamin Tuhan. Semuanya ada di garis takdir Tuhan. Kita tinggal apa istilahnya kalau kata Sunda itu seperti wayang gitu. Kita seperti wayang yang digerakkan dalang. Jadi karena ada sedikit fatalistik nih kalau sudah mau buka kan seperti itu ngomongnya, Pak. Iya. termasuk di saham juga. Kalau saham ada ilmunya, ikhtiarnya, tetap kan pada akhirnya juga kita tidak bisa menebak arah pasar. Disitulah ada kekuatan yang tidak di luar diri kita. Maka yang bisa kendalikan di pasar ya hanya diri kita. Keserakahan, ketakutan itu ya ada dalam diri kita. Maka bagi saya pasar saham lebih ke nuansanya psikologis, Pak, dibanding matematis dan perhitungan kalkulatif gitu. Pak, pada akhirnya saham atau pasar modal atau investasi tidak lagi melulu hanya soal materi, betul ya, Mang Amsi? Betul. Tidak lagi melulu soal materi, tapi sebenarnya banyak dimensi lain, termasuk tadi filosofi hidup, termasuk pandangan hidup, pandangan masa depan dan masa lalu, dan
hubungan kita dengan yang di atas. Ya kan? Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Dan itu yang saya rasakan ya. Jadi jadi kalau simpelnya saya sering mengatakan gini, Pak. Kenapa sih Mamsi pilih instrumen saham syariah gitu ya dibanding yang lain? Karena ada A B C D E F G itu, Pak. A B C D E F G gitu. 7 alasan kenapa kita berinvestasi di saham syariah. A, amanah. Amanah menjalankan transaksi sesuai dengan ajaran kita. B, berkah. B, berkah. Keuntungannya kita berikan lagi kepada kemanfaatan umat. Bangun masjid, nyumbang madrasah, beasiswa anak yatim, itu berkah. C, cuan mah biasa, capital gain, jual 1.200 di atas 1.000 kan, asal di atas. Ya, jadi kan tips untung terus itu jualah saham di atas harga beli dan fee, itu pasti untung terus, Pak. Gampang banget kan? Gampang banget. D, dividen kenapa setelah cuan? Karena kan kalau cuan itu kalau dividen itu kecil, Pak, rasionya cuma 2% per tahun rata-rata kan, tidak lebih menarik ketimbang capital gain. Kemudian E-nya efisien, efektif. Dengan menggunakan sistem online trading syariah, SOTS termasuk Pak Niki di situ yang dulu menggembar-gemborkan dan mensosialisasikan, kita kan lebih efektif, efisien dalam bertransaksi, gak usah mencari saham syariah itu mana, gak usah terkena margin, takut terkena margin, karena semuanya reject by system. Efektif, efisien. F, filantropis, Pak. Dengan terobosan dari Bursa Efek Indonesia bisa menggandeng antara anggota bursa dan rumah amal atau lembaga amal, seorang investor kan sudah bisa otomatis antara berinvestasi dengan berfilantropi, beramal. Zakat, infak, sedekah, sampai sekarang juga ada wakaf. Itu kan hanya di Indonesia yang bisa seperti itu, Pak. Kita tinggal memanfaatkan aja. Terakhir G, growing. Kenapa? Yang melek pasar modal syariah per Maret 2021 itu baru 93.000 orang dari 270 juta penduduk Indonesia. Anggaplah Indonesia produktifnya sekitar 190 juta. Potensial upside-nya berapa? Kita baru 0,03%. Bayangkan ke 100% itu masih ada 99,7% lagi. Apakah itu bukan sesuatu yang menjanjikan sebagai sebuah ruang yang untuk bisa bertumbuh? Makanya Indonesia berulang kali terpilih menjadi pasar modal syariah terbaik, negara dengan indeks keuangan syariah terbaik, mengalahkan negara-negara yang sudah mapan seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Iran. Kenapa? Karena negara mereka itu tetangga kita nggak bisa mengejar bonus demografi kita. Maka bonus demografi kita adalah blessing disguise. Keberkahan yang Tuhan berikan kepada Indonesia ini. Maka semua orang juga pasti ada yang iri dengan Indonesia. Karena kita punya keragaman, tapi keragaman tersebut menyatukan, bukan memisahkan. 1-2 edisi sebelumnya, Mang Amsi, saya sama Pak Irwan Abdallah dan sama Pak Jeffrey, kita sempat bahas mengenai masih kecilnya jumlah investor syariah. Betul. Dibandingkan dengan jumlah penduduk atau dibandingkan dengan total investor saham yang ada. Hanya di bawah 100.000. Mang Amsi melihat sebenarnya ada tantangan atau bukan, kalau peluang kita percaya peluangnya besar, tapi kenapa, maafkan kalau kita sebut itu masih lambat pertumbuhan dari investor saham syariah? Mesti berapa orang sih semacam Mang Amsi yang harus berkampanye mengenai saham syariah supaya semua orang lebih melek mengenai itu? Apa sih sebenarnya kendala utamanya? Sependek pengalaman saya mengelola komunitas, ngobrol dengan teman-teman juga. Tahun 2015, kalau dari sisi persentase, Pak, pertumbuhannya sangat fantastis. Bayangkan, tahun 2012 itu masih ratusan orang. Tahun 2015 itu masih 4.000 orang. 2021 sudah 93.000. Jadi kalau dilihat dari situ sih, pertumbuhannya kita hampir 1.800%. Rata-rata CAGR-nya 65%. Secara grafik betul. Tapi secara itu jumlah arah berkali-kali. Arah berkali-kali, Pak. Per tahun aja growth-nya 65%. Tapi secara persentase masih kecil kan? Ya. Betul. Secara porsi bahkan dibanding yang konvensional aja itu baru 5%. Ya, nah, kalau ditanya apa sih kendalanya? Banyak, Pak, sebenarnya. Tapi kalau saya mencoba menginventarisir sesuai dengan pengalaman di lapangan, saya berkampanye di berbagai tempat, di kota maupun di hutan gitu. Sebenarnya sih banyak yang masih mempertanyakan halal haramnya. Itu yang pertama. Halal haramnya. Gitu ya. Yang kedua adalah disebutnya bonafiditas saham. Jadi seolah bahwa saham itu hanya orang bonafid, maka saya mematahkan itu. Dari Belantara untuk Nusantara itu sebenarnya slogan yang saya ambil untuk mematahkan bahwa saham itu adalah milik semua orang gitu. Hak semua orang bisa berinvestasi saham. Saya aja kan orang kampung yang tadi saya sebut tadi profilnya masih bisa kok beli saham gitu. Dan saya pun dengan gaji yang minim pun masih bisa menyempatkan selama ada passion di situ. Jadi yang pertama adalah masalah hukum yang selalu
ketika saya mengisi dimanapun ditanya, emang ini apakah benar halal, apakah ini benar sahamnya itu syariah, itu pasti ditanyakan. Jadi mereka sering mempertanyakan sesuatu yang sudah tidak usah dipertanyakan karena sudah ada fatwanya. Tapi mereka tidak pernah mempertanyakan investasi bodong, langsung ikut aja, Pak. Kenapa? Karena yang ketiga, masyarakat kita tuh mentalnya get quick scheme, pengen cepat kaya. Pengen cepat kaya. Kalau pengen cepat kaya kan susah. Makanya sekarang juga kan ketika saham dengan kripto dibandingkan, orang pada lari ke kripto karena cepat kaya di kripto daripada di saham. Tapi ya kalau saya sih menjawabnya gampang, di kripto nggak ada aset, nggak ada RUPS, nggak ada dividen. Mang Amsi menyebut soal kripto, saya langsung bacakan, kebetulan ada yang bertanya mengenai kripto. Maaf baru join dari M. Nur Zaini. Bagaimana prospek saham dengan maraknya kripto yang kabarnya sangat menggiurkan? Bukan kabarnya, memang menggiurkan seperti itu. Oke, tanpa bermaksud menjustifikasi teman-teman yang bertrading di kripto atau berinvestasi di kripto, sepintas Mang Amsi, karena kebetulan menyebut kripto dan ada pertanyaan, mungkin ada pandangan mengenai itu. Saya akan diserang haters di sini. kita tidak, mudah-mudahan kita tidak dalam konteks untuk menjustifikasi itu ya, Mang Amsi. Betul. Jadi gini aja teman-teman. Saya orangnya itu sederhana. Kembali ke pilihan teman-teman sebenarnya. Kita tidak pada posisi mengatakan itu boleh atau tidak boleh mungkin. Secara sederhana, saya sih sederhana jawabnya. Karena saya belum tahu kompleksitas dari kripto itu seperti apa. Dan saya belum sempat belajar untuk itu. Dan ketika misalnya di kita juga kan kripto itu berbeda. Kripto itu lebih mirip dengan forex, makanya sekarang ada di bawah Bapepti dan BBJ. Bursa Berjangka Jakarta. Jadi itu bukan produk keuangan, tapi lebih ke komoditas, ya, mata uang digital. Kemudian kalau saham kan jelas Bursa Efek Indonesia, kemudian ada OJK, diperdagangkannya di Bursa Efek gitu. Dan itu bicara tentang pas modal syariah yang lebih spesifiknya. Jadi kalau saya mengatakan, Mang kenapa sih nggak tertarik dengan kripto? Pertama karena saya belum memahami kompleksitas instrumennya seperti apa. Kedua belum ada fatwa apakah itu halal atau haram di Indonesia. Jadi saya lebih bersikap berhati-hati. Dan orang boleh, Mang nanti ketinggalan dong. Saya nggak pernah FOMO, Pak. Fear of missing out. Nggak pernah FOMO. Jadi FOMO, fear of takut ketinggalan, santai aja. Toh kalau udah rezeki nggak akan kemana. Gitu. Kayak jodoh deh gitu. Kalau udah jodoh nggak akan kemana, kan seperti itu. Kemudian mungkin salah satu isu utama itu adalah masalah FOMO. FOMO itu tidak terjadi hanya kepada soal kripto, tapi juga pada saat kemarin tahun lalu dan beberapa saat kemudian pada saat saham sedang bergelora. Banyak juga FOMO terjadi, ya kan? Seperti itu. Iya. Dan FOMO itu juga bisa terlaku di batu akik, di janda bolong, juga sama, Pak. Jadi sebenarnya FOMO itu bukan masalah instrumennya, tapi masalah psikisnya kita. Gitu. Masalah psikologinya kita. Maka kalau Alexander Elder mengatakan trading itu 3M. Mindset, method, money. Di awalnya mindset dulu, Pak. Bukan ngomongin uang, bukan ngomongin strategi, tapi mindsetnya dulu. Nah, orang banyak yang gak lulus di mindset ini. Gitu. Ketika bersaham, ketika membeli saham, ingin seperti kripto. Ingin seperti janda bolong, cepat naik. Padahal kan kita ada arah, nggak bisa sehari ribuan persen. Emang nggak bisa ribuan persen di saham. Ya kan kita ada aturannya. Gitu. Dan bagi saya sih itu cukup, itu berbeda bagi setiap orang. Mungkin bagi saya percaya. Lanjut, sorry Bang Amsi. Ya, cukup itu bisa berbeda bagi setiap orang. Jadi kalau mungkin kata orang 100% itu belum cukup, kalau saya itu sudah sangat lebih dari cukup. Jadi makanya kita tidak bisa menakar kecukupan itu dari persepsi kita sendiri. Boleh jadi orang itu sudah merasa lebih cukup dibanding kecukupan kita sendiri. Gitu, Pak. Iya. Tadi balik lagi di poin yang tadi saya minta ulang, nanti kalau teman-teman kelewatan nanti bisa nonton lagi IGTV ini. Ada beberapa filosofi yang mungkin menjadi benang merah daripada hanya sekedar investasi tadi. Jadi nanti boleh ditonton lagi. Tapi Mang Amsi, saya mau bicara tadi masalah, salah satunya adalah yang tertulis di acara kita ini, dan ini masih kaitannya dengan tadi entah FOMO, entah pengalaman, entah apapun mengenai, dan saya percaya Mang Amsi sudah menganalisa itu, mensurvei itu mengenai termasuk mitos-mitos. Betul Pak. Mitos sell in May and go away, saya sempat ngintip sedikit, Mang Amsi punya data mengenai itu. Tapi sebenarnya begitu banyak mitos yang ada. Kita bicara mengenai sell in May and go away dulu, Mang Amsi.
Ada pencerahan dari Mang Amsi mengenai itu? Kan terlalu banyak hal-hal seperti itu. Oke. Semoga, Pak. Saya singkatnya semoga. Sell on May or go away. Jadi semoga. Semoga tidak kejadian di Indonesia. Semoga. Ya. Semoga tidak kejadian di Indonesia. Jadi itu berdoa sekaligus juga pernyataan. Semoga tidak kejadian di Indonesia. Kenapa? Karena berdasarkan statistik, semoga itu tidak valid di Indonesia. Dari 20 data yang saya kumpulkan, itu hanya 40% aja kejadiannya. Nah, fenomena ya Pak, fenomena itu fenomena Maret, Oktober, November, April, itu singkatan juga. Kalau dengan saya banyak singkatan pastinya Pak. AMSI, ahlinya merangkai singkatan iseng. Jadi fenomena itu fenomena Maret, Oktober, November, April. Jadi ternyata di Indonesia itu lebih valid November, April. Jadi kan November, April itu diasumsikan positif. Ternyata memang 70% rata-rata kalau November, April itu selalu naik gitu. 70% terbukti dari 20 tahun terakhir. Sementara semoga tadi sell May and go away atau misalnya May Oktober itu justru diasumsikan yang negatif malah positif. Jadi yang benar-benar negatifnya itu cuma 38 atau 40%. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya hanya di Indonesia bisa menciptakan cuan di setiap bulan. Asik. Dan bisa juga rugi di setiap bulan kalau salah. Nah, betul. Kalau salah. Betul kan? Betul. Jadi banyak mitos seperti itu. Kebetulan Emiten News kemarin 1-2 hari lalu baru posting satu feed yang isinya mengenai dan salah satu yang dibahas adalah mengenai bulan Mei. Banyak bulan-bulan lain, tapi kadang-kadang memang di pasar ya sebanyak itu. Terlalu banyak mitos-mitos seperti itu. Teman-teman, jam 4:45 masih ada banyak atau ada 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan dan lain-lain, silakan diajukan. Bang Amsi, saya mau nanya, kembali ke soal syariah lagi, ya. Kembali ke soal syariah, sebenarnya pandangan mengenai seorang investor saham syariah itu harus berinvestasi jangka panjang atau saya boleh nggak trading harian, Bang Amsi? Saya boleh nggak trading untuk jangka pendek dan saya bukan beli saham untuk jangka panjang seperti itu? Pandangan Bang Amsi mengenai itu gimana? Supaya saya tenang nih. Saya jawab dua-duanya bisa, Pak. Jadi dua-duanya sudah ada landasan. Kalau ingin investing jelas sudah banyak fatwa, terbaru yang fatwa 135 tahun 2020. Bagi yang mau trading BPJS, beli pagi jual sore, Pak. Gitu, atau beli pagi jual setelahnya gitu, cuma 2 menit 5 menit gitu, atau namanya scalping atau one day trade gitu ya. Itu short trade, bedakan dengan short sell, teman-teman. Short sell itu nggak boleh karena buy al-maksud menjual barang yang belum dimiliki. Tapi kalau menjual barang yang sudah dimiliki meskipun baru 5 menit sudah dijual, karena yang namanya transaksi saham itu kan basicnya adalah jual beli, akad al-bay', jual beli. Dan jual beli itu tidak ada holding period. Misalnya, pokoknya kamu setelah dibeli atau setelah kamu dapatkan barangnya dari saya, kamu nggak boleh jual selama 5 tahun, kan nggak bisa. Kalau dulu kan kisah sahabat ketika menjual kambing itu dalam sehari bisa 2 kali jual beli, gitu. Bisa dua kali jual gitu di hari yang sama. Nah itu membuktikan bahwa holding period itu ya tidak menjadi masalah. Yang penting si sahamnya sudah jadi milik kita, artinya tidak pakai utang margin. Jadi pakai modal awal. Makanya salah satu ketentuan di SOTS adalah harus menggunakan cash basis berdasarkan kas yang kita miliki. Nah, kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah boleh memang berinvestasi panjang atau pendek? Bagi saya sih semuanya boleh, karena sudah ada dasarnya. Kemudian kalau bagi saya, investasi itu pada akhirnya adalah jual beli. Maka saya selalu mengatakan bahwa saham itu berdagang gitu. Mau investasi, mau trading, dua-duanya tetap melalui mekanisme buy sell. Apakah yang investasi pun misalnya berubah di situ tombolnya jadi invest? Kan enggak, buy sell juga gitu. Jadi yang namanya investasi trading itu yang membedakan hanya holding periodnya, waktu memegangnya aja gitu. Kalau pendek disebut dengan trading, kalau agak panjang itu disebut dengan investing. Itu gitu, Pak. Jadi dua-duanya tetap syariah. Jadi teman-teman yang mau bertrading dalam jangka pendek tetap itu dalam konteks syariah karena itu sifatnya dagang dan dagang itu syariah. Betul, selama niatannya benar gitu ya, Bang Amsi ya. Di SOTS sudah buka SOTS dan lain-lain
otomatis sudah terjaga, ya kan? Soal margin, soal short sale, soal cash fund dan lain-lain itu sudah terjaga seperti itu. Oke, ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan tanyakan Mang Amsi dari Muhammad Kaisol. Mau tanya pendapat Mang Amsi tentang orang yang menganggap ekonomi syariah cuma label karena ada sedikit praktek riba, Mang Amsi. Oke, ini sering ditanyakan juga sih Pak ya. Tapi kalau saya simple. Jadi kalau bukan kita yang memulai untuk mempraktikkan ekonomi syariah, siapa lagi gitu. Kemudian juga dalam kaidah usul fikih kan ada yang mengatakan sesuatu yang belum bisa dilaksanakan semuanya, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ada asas gradual dalam menerapkan hukum fikih atau hukum syariah itu ada asas gradual bertahap gitu. Tidak langsung harus plek 100%. Silakan teman-teman cek yang sangat misalnya penasaran dengan saham syariah. Silakan cek di negara mana saham syariahnya yang 0% utang riba atau 0% non halal. Di Malaysia yang dekat aja, yang katakan orang selalu mengagung-agungkan negara jiran gitu karena sudah lebih syariah dibanding Indonesia. Mereka masih mentoleransi 5% non halal dan 33% utang berbasis bunga. Jadi karena ini ada yang namanya umumul balwa atau dalam usul fikih itu ada. Kita semua sekarang memang kondisinya seperti ini, belum bisa melepaskan sepenuhnya dari kondisi seperti ini. Maka yang digunakan ya sebisa mungkin kita aja yang menghindarinya. Jadi jangan, saya itu kemarin gini Pak, saya kemarin kan ngisi di kumparan.com tuh. Itu saya lucu itu baca komennya gitu. Jadi komennya itu kebanyakan menyesatkan. Maksudnya menuding saya sesat. Mang Amsi sesat, Mang Amsi sesat. Oh banyak sekali, saya cuma senyum aja karena saya tadi ngobrol juga sama istri. Saya dapat satu hadis gitu yang unik hadisnya dan saya sudah kenal sejak saya kuliah gitu. Sebutlah nama Tuhanmu sampai orang-orang bilang kamu gila. Jadi kadang memang kalau ingin menjadi pecinta Tuhan tuh orang-orang bisa menyebut kita gila dan kebetulan hadisnya sahih jadi nggak bisa dibantah oleh orang-orang yang mengatakan segalanya harus kembali ke Quran hadis. Itu hadisnya ada loh dan sanadnya sahih gitu. Teks Arabnya saya sampai hafal gitu. Perbanyaklah mengingat Tuhan sampai orang-orang bilang kamu gila. Jadi kegilaan itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Tuhan. Termasuk ketika kita gila dalam mengkampanyekan investasi syariah. Orang menyebut saya aneh. Saya itu aneh Pak. Bayangin saya guru di madrasah, guru bahasa Arab, ngomongin investasi saham yang kontroversial. Apa tidak disebut gila? Dulu saya disebut gila ketika bangkrut. Dulu saya disebut gila ketika saya pertama kali membuat komunitas syariah saham. Buat apa mah nggak akan laku, nggak akan ada orang yang mau ngikut. Saham syariah itu sepi, gak rame. Ya, saya menggunakan marketing yang sendal itu Pak. Ada 2 orang marketer sendal ke daerah Afrika, kemudian di satu kampung kan, Bapak masih ingat itu kan? Ternyata kampung tersebut nggak pakai alas kaki Pak. Marketer A kan bingung, bagaimana saya mau melariskan sendal saya, sementara di sini nggak pakai sendal. Tapi marketer B cerdas. Saya harus meyakinkan bahwa sendal itu bermanfaat. Maka saya akan menjadi market maker di sini. Nah, kita tinggal pilih mau jadi marketer A atau marketer B. Luar biasa Mang Amsi. Ini kita sering dengar perumpamaan seperti itu, tapi sebenarnya dalam aplikasinya itu kita bisa lakukan sehari-hari. Ya. Betul. Mang Amsi, terima kasih banyak. Kita waktunya memang tidak banyak, tapi ada 1-2 pertanyaan yang mungkin saya mau bacakan. Kalau mengenai, mungkin salah satunya ini, tanpa menyebut nama AB-nya, untuk pemilihan SOTS yang ditanya si broker mana yang oke. Tapi mungkin Mang Amsi bisa bukan menyebut nama broker, tapi mungkin panduan untuk, ada sekitar 16 broker kalau saya nggak salah, yang sudah punya SOTS. Ada kasih tips 1, 2, 3 tips untuk kita memilih SOTS yang pas atau enggak? Terima kasih Pak. Sebenarnya untuk panduan memilih SOTS saya buatkan 2 video berseri waktu itu di YouTube saya, di Mang Amsi. Jadi, di YouTube-nya Mang Amsi, teman-teman boleh buka, tapi Mang Amsi akan kasih bocoran sedikit. 2 tips. Jadi intinya sih yang penting pertama adalah fee-nya fee-nya bersahabat menurut teman-teman, karena bisa berbeda satu sama lain. Itu yang pertama, fee-nya gitu. Karena kan ada orang yang dengan menghitung fee. Yang kedua layanan ke nasabahnya Pak. Terutama kalau yang syariah itu opening account-nya lebih cepat nggak? Karena yang masih sampai hari ini, yang masih menjadi kendala di akun syariah adalah opening account yang agak lama dibanding konven, karena berkaitan dengan RDN atau bank. Seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran katanya ada bocoran, akan ada berita positif mengenai pembukaan rekening saham syariah yang mudah-mudahan bisa secepat konvensional.
hitungan 1 hari, di bawah 1 hari selesai, dan teman-teman sudah mulai bisa buka rekening saham. Bang Amsi, saya sebenarnya waktu kita nggak cukup nih. Saya kayaknya kalau kita lanjutin ngomong 3 jam, mestinya kita punya waktu harus bisa sampai 3 jam. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi, Bang Amsi, saya mau tanyakan mengenai saham. Bang Amsi, oke, reconnecting, nggak apa-apa. Jika baru hijrah ke saham syariah yang tadinya investor konvensional, mindset awal apa yang harus ada, Bang Amsi? Mungkin bisa dijawab cukup singkat mengenai itu. Ada yang beralih, ini ada yang bertobat, bercanda teman-teman, bertobat dari konvensional ke syariah, hijrah. Apa yang harus diperhatikan? Ini agak filosofis jawabannya, Pak. Nggak apa-apa, kita harus, ini jadikan, semakin mendekati beduk buka, harus tambah filosofis. Oke. Kita harus meyakini bahwa saham itu hanya sebagai instrumen, bukan tujuan. Jadi saham syariah itu adalah wasilah atau sarana atau instrumen untuk menambah pahala dan bekal kita nanti. Jadi mindsetnya di situ dulu. Jadi makanya untung kayak misalnya nggak pernah FOMO dengan orang lain yang untungnya ribuan persen di lain aset lain, kita santai aja kok, kita punya tujuan sendiri, kita punya niat sendiri dan punya instrumen sendiri. Jadi kita tidak pernah tergiur dengan tawaran-tawaran yang tidak jelas atau apapun, karena kita sudah punya alasan untuk kenapa beli saham syariah itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Ini 1 jam pembahasan di awal-awal tadi sampai pertengahan. Banyak cerita dari Mang Amsi yang kita bisa narik pelajaran. Mang Amsi boleh untung 30%, boleh rugi 85%. Biarkan dia yang mengalami, Mang Amsi yang mengalami. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu supaya kita bisa menjadi investor saham syariah yang menguntungkan untuk kita, untuk masa depan kita dan lain-lain. Waktu kita tinggal sedikit, Mang Amsi, satu statement terakhir. Mungkin apa boleh buat, saya maunya besok-besok saya akan live lagi, minta waktu Mang Amsi, kita live lagi setelah Ramadan. Tapi satu hal mungkin, Mang Amsi, ada yang bisa disampaikan ke kita-kita untuk penutup, baik untuk kita yang sudah menjadi investor saham syariah, maupun yang masih ragu dan lain-lain, Mang Amsi. Oke, saya menggunakan 2W saja, Pak. Jadi, waras dan wara. Waras dan wara. Nah, waras itu tetap waras, meskipun pasar bergejolak, meskipun pasar tidak rasional, kita harus tetap waras menggunakan analisis kita. Dan tetap wara. Wara itu, kalau bahasa tasawufnya itu tidak serakah, tidak FOMO. Nah, kemudian kita tidak dikejar-kejar oleh keinginan-keinginan yang tidak jelas. Tetap waras dan tetap waro itu adalah 2 hal yang bisa membuat kita survive, bahkan tumbuh di pasar modal. Amin. Luar biasa, 1 jam yang penuh gizi, penuh vitamin untuk kita semua, Mang Amsi. Terima kasih sekali lagi, sayang banget waktu kita sudah habis, tapi saya berharap ada waktu lagi di hari-hari ke depan kita bisa live lagi. Rasanya teman-teman butuh banget banyak pencerahan dari seorang Mang Amsi. Oke, sekali lagi terima kasih. Oke, sampai ketemu nanti di acara berikutnya. Sama-sama Pak Niki. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih juga sudah bergabung di edisi terakhir dari Ramen Ramadan bersama Emiten News. Kita nggak perlu nunggu Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bikin kegiatan ngobrol-ngobrol seperti ini yang membawa manfaat gizi vitamin untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Beberapa penanya nanti akan dihubungi untuk mendapatkan giveaway yang sudah disebutkan di awal. Sekali lagi terima kasih Mang Amsi. Selamat sore. Selamat berbuka sebentar lagi. Oke. Terima kasih Pak. Salam. Terima kasih buat semua Pak. Ya, salam. Oke, teman-teman terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di acara berikutnya.